Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa dinahu ila yaumil qiyamah maba'dah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada mata kuliah Pancasila, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pertama adalah Pancasila pada prakemerdekaan, artinya sebelum Indonesia merdeka. Ketika Dr. Rajiman Wedyodiningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah. Jadi pada era sebelum kemerdekaan, tepatnya yakni ketika pemerintah Jepang memberikan janji kepada bangsa Indonesia bahwa mereka akan diberikan hadiah berupa kemerdekaan, kemudian dibentuklah satu badan yang tugas badan ini adalah untuk menyelidiki juga untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, pada saat itu Dr. Rajiman Wedyodiningrat selaku ketua memberikan rangsangan kepada para peserta sidang untuk mengemukakan dasar negara yang nantinya akan digunakan sebagai pijakan atau dasar bagi bangsa Indonesia yang merdeka. Nah, karena itulah kemudian para founding father kita, para tokoh-tokoh nasional pada saat itu berpikir keras, berusaha untuk menemukan, menggali tentang kepribadian bangsa Indonesia ini, kekayaan kerohaniannya, kemudian wawasan kebangsaan, dan juga kepribadian yang telah lama ada sebelum bangsa Indonesia itu berdiri. Nah, permintaan Dr. Rajiman ini kemudian mendorong para penegarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan jati diri bangsanya. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, secara berturut-turut Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno ini kemudian mengemukakan pendapatnya terkait dengan dasar negara bagi bangsa Indonesia di masa mendatang. Nah, orang yang pertama kali berpidato adalah Muhammad Yamin, yakni pada tanggal 29 Mei 1945. Mohon maaf ada salah ketik di situ ya. Nah, kemudian beliau menyampaikan rumusan dasar negara dalam perspektif atau pandangan beliau. Yang pertama ada peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kelima adalah kesejahteraan rakyat. Ini rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Kemudian pada hari yang berikutnya yaitu tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo dia menyampaikan 3 teori tentang negara. Yang pertama adalah teori negara perseorangan atau individualis.
kedua adalah paham negara kelas, dan yang ketiga itu adalah paham negara integralistik. Sementara pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno itu mengusulkan 5 dasar negara. Di mana 5 dasar negara ini terdiri dari pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga adalah mufakat atau demokrasi, keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima itu adalah ketuhanan yang Maha Esa berkebudayaan. Ini usulan dari Insinyur Soekarno yang disampaikannya pada pidato 1 Juni 1945. Nah, pada pidato tersebut Pak Karno menyampaikan setelah mendengar paparan dari Muhammad Yamin dan juga dari Profesor Dr. Supomo, kemudian Insinyur Soekarno berpidato. Beribu maaf, banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda filosofis Grenslik daripada Indonesia merdeka. Filosofis Grenslik itulah fondamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi. Nah, ini pidato Pak Karno. Jadi ketika mengkritisi pidato-pidato yang sebelumnya disampaikan, maka beliau mengatakan bahwa pidato-pidato yang disampaikan sebelumnya itu bukan atau tidak sesuai, tidak relevan dengan apa yang diminta oleh ketua sidang waktu itu, yakni Dr. Rajiman Widyodiningrat itu. Nah, selanjutnya pada saat Soekarno menyampaikan pidato itulah ditemukan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa. Ya, jadi pada sidang BPUK PKI yang pertama yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu kembali Pancasila ditemukan. Meskipun demikian, jika istilah Pancasila kurang bisa diterima, Pak Karno menawarkan kelima sila tersebut bisa diperas lagi menjadi trisila atau bahkan dikerucutkan lagi menjadi eka sila. Nah, trisila yang dimaksud oleh Pak Karno apa? Trisila yang dimaksud itu adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokratik, dan ketuhanan. Kemudian jika trisila itu tidak diterima, Pak Karno masih mengusulkan lagi itu bisa diperas, dikerucutkan menjadi eka sila, yaitu gotong royong. Mengapa demikian? Alasannya adalah karena negara yang didirikan itu haruslah negara gotong royong, artinya negara yang disokong oleh kekuatan bersama yang saling bahu-membahu antara satu elemen bangsa dengan elemen bangsa yang lainnya. Karena itu maka bagi Pak Karno, eka sila itu merupakan intisari dari berdirinya negara ini. Jika Pancasila dan Trisila itu tidak bisa diterima. Nah, setelah sidang pertama BPU PKI, maka terjadilah perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat. Ini disebabkan karena apabila dilihat lebih jauh, para anggota BPU PKI terdiri dari elit nasionalis netral agama, elit nasionalis Muslim, dan elit nasionalis Kristen. Elit nasionalis Muslim di BPU PKI mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Tentu karena ini ada pertimbangan bahwa masyarakat Indonesia nanti mayoritas adalah Muslim. Namun dengan kesadaran yang dalam akhirnya terjadi kompromi politik antara nasionalis netral agama dengan nasionalis Muslim untuk menyepakati Piagam Jakarta 22 Juni
1945 yang berisi 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Risalah BPU PKI pada tahun 95 ini ditulis oleh Ansori. Nah, kesepakatan peniadaan 7 kata itu dilakukan dengan cepat dan legowo demi kepentingan nasional oleh elit muslim. Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Teuku Muhammad Hasan, dan tokoh muslim lainnya. Nah, apa isi Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itu? Isinya yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini isi Piagam Jakarta. Nah, pada awal kelahirannya Pancasila tidak lebih sebagai kontrak sosial. Ya, jadi pada awalnya Pancasila itu tidak lebih dari kontrak sosial. Hal tersebut ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dan negosiasi di tubuh BPU PKI dan PPKI ketika menyepakati dasar negara yang kelak digunakan Indonesia merdeka. Ini menurut Ali ditulis dalam bukunya pada tahun 2009. Jadi pada awalnya Pancasila belum menjadi sebuah ideologi, tetapi lebih dia merupakan sebuah kontrak sosial. Nah, Pancasila pada era kemerdekaan, tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Sehari setelah itu BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, berganti nama menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 9 Agustus 1945 Amerika kembali menjatuhkan bom atom di Nagasaki yang memaksa Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, momen ini kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamirkan diri kemerdekaannya. Nah, untuk merealisasikan tekad tersebut terjadilah perundingan antara golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945 dalam penyusunan teks proklamasi pada pukul 2 sampai 4.00. Teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Tadasi Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsepnya ditulis oleh Soekarno dan atas usulan pemuda Soekarni ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia, mana yang ada di dalam pembukaan itu. Kemudian berikutnya Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perjanjian San Francisco 26 Juni 1945 dan Kapitulasi Tokyo 15 Agustus 1945 itu adalah sumber berdaulat yang memancarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini ditulis oleh Yamin. Nah, Piagam Jakarta disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Awal dekade 50-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Jadi kedudukan Pancasila pada pasca kemerdekaan itu masih sebatas sebagai kontrak sosial, belum menjadi sebuah ideologi negara yang paten sebagaimana saat ini. Nah, pada tahun 50-an ada beberapa tokoh yang kemudian hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Ada dua kubu yang saling berselisih.
beberapa tokoh berusaha menempatkan, ya kubu yang pertama, beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka beranggapan bahwa Pancasila tidak hanya kompromi politik, melainkan sebuah filsafat sosial atau Weltanschauung bangsa. Jadi ini kubu yang pertama. Kubu yang kedua ini menempatkan Pancasila sekadar sebagai kompromi politik. Nah, ini pada tahun 50-an. Nah, bagaimana kemudian keadaan Pancasila di era Orde Lama? Pada masa ini terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Mereka, dua pandangan itu, yang pertama adalah mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Yang kedua, menyetujui kembali ke UUD 1945 tanpa cadangan. Artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Namun kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Jadi gagal konstituante itu. Majelis Konstituante ini memenuhi jalan buntu pada bulan Juni 1959. Nah, akhirnya kemudian Insinyur Soekarno selaku presiden turun tangan dengan mengeluarkan dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juli 1959. Dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Ini dekret Presiden 5 Juli 1959. Karena kasus bahwa konstituante yang dibentuk itu gagal untuk membentuk undang-undang baru sebagai ganti Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa saja isi dekret presiden itu? Isinya yang pertama adalah pembubaran konstituante. Jadi konstituante yang awalnya dibentuk untuk membentuk atau menyusun undang-undang baru itu kemudian dihapus dan dibubarkan oleh Soekarno. Artinya hilang, habis. Ya, sudah habis dan tidak lagi ada. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Nah, ini kembali ke Undang-Undang Dasar. Dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Nah, sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya. Pancasila dijadikan ideologi negara yang tampil hegemonik. Ikhtiar tersebut tercapai ketika Insinyur Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin Manipol atau Usdek. Ya, Manipol Usdek. Manifesto politik. Ini Pancasila kemudian berubah tidak hanya sebagai sebuah kontrak sosial, tetapi dia menjadi sebuah ideologi negara yang tampil hegemonik. Nah, Manipol Usdek, manifesto politik atau Manipol itu adalah materi pokok dari pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung atau DPA menjadi garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Materi pidato tersebut dikukuhkan dalam penetapan Presiden atau Penpres nomor 1 tahun 1960 dan ketetapan MPRS nomor 1 garing MPRS 1960 tentang GBHN. Kemudian Manifesto Politik Republik Indonesia tersebut merupakan hasil perumusan suatu panitia yang dipimpin oleh DNIDIT yang disetujui oleh DPA pada tanggal 30 September 1959 sebagai haluan negara. Nah, ini Manipol Usdek itu.
Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi termasuk komunis di bawah satu payung besar bernama Pancasila. Jadi komunis pun dirangkul di bawah payung namanya adalah Pancasila. Ini doktrin dari Manipul Usdek. Sementara itu karena di Indonesia itu juga ada golongan anti komunis. Golongan ini kemudian mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih murni dengan menyingkirkan paham komunisme yang tidak bertuhan atau ateisme. Karena Pancasila itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Maka ketika ada komunis, di mana komunis itu kemudian anti terhadap Tuhan, mereka ateis, maka tentu itu terjadi pertentangan. Nah, pertentangan yang sangat kuat ditambah carut-marutnya perpolitikan saat itu menyebabkan Soekarno dilengserkan dari Presiden Indonesia melalui sidang MPRS. Selanjutnya Pancasila di era Orde Baru. Pasca lengsernya Insinyur Soekarno, Jenderal Soeharto memegang kendali kekuasaan di Indonesia. Pada masa ini, arah pemahaman Pancasila mulai diperbaiki. Pada masa dari Presiden Soeharto. 1 Juni 1967, Presiden Soeharto itu memberikan pidato, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Pancasila sama sekali bukan sekadar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekadar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Jadi seperti itu apa yang disampaikan atau pidato yang disampaikan oleh Presiden Soeharto. 1 Juni 1968 Presiden Soeharto kembali lagi memberikan pernyataan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo. Bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila, pasti digagalkan. Ini semakin memperkuat posisi dari Pancasila itu. Nah, kemudian selanjutnya, yakni pada tahun 1968 itu Presiden Soeharto memberikan instruksi atau inpres ya, instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Apa isi instruksi itu? Isinya adalah panduan dalam mengucapkan Pancasila. Jadi ada panduan secara khusus. Sebagaimana yang hari ini kita ketahui, jadi ini yang menetapkan adalah Orde Baru, bukan sejak Pak Karno atau sejak Orde Lama, tidak, tetapi pada masa Presiden Soeharto. Jadi ada keseragaman pengucapan dalam Pancasila itu. Jadi Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini instruksi Presiden Soeharto nomor 12 tahun 1968. Nah, ini berlaku sejak tanggal 13 April 1968. Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Salah satu pasalnya menjelaskan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun di daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Nah, ini mulai ada penyeragaman, penataran P4 yang nanti ini
diselenggara secara sistematis mulai dari pusat sampai dengan ke daerah-daerah. Bahkan di lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah itu ada yang namanya penataran P4 ini. Ya, penataran P4 ini. Nah, pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ini zamannya Pak Harto. Kemudian di era reformasi, Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Di krisis moneter pada kisaran tahun 95 sampai 98-an gitu. Itu kemudian menjadi gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa cendekiawan untuk melakukan satu gerakan moral menuntut adanya reformasi di semua bidang ya. Nah, saat Orde Baru tumbang, maka muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Ini. Jadi seolah-olah Pancasila itu kemudian bukan menjadi sesuatu yang sakral lagi. Karena menurut pendapat beberapa kalangan bahwa Pancasila hanya sekedar digunakan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Sehingga Pak Harto menjadi presiden selama kurun waktu yang cukup lama ya, dari tahun 66 ya, 67 kalau ini, sampai dengan tahun 98-an. Nah, dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi. Nah, memudarnya Pancasila dalam kehidupan masyarakat berdampak fatal pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai konflik vertikal maupun horizontal secara masif semakin melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini setelah pasca reformasi. Terlebih ya ini ketika beliau Bapak Presiden B.J. Habibie berkuasa, maka karena kacau balaunya banyak masyarakat yang tidak lagi memandang Pancasila karena dianggap sebagai produk dari Orde Baru, maka terjadilah disintegrasi bangsa. Puncaknya ya ini ketika Timur Leste yang awalnya itu adalah Timur-Timur itu kemudian berpisah, memisahkan diri dan menjadi satu negara merdeka. Ini termasuk diantara bagian dari carut-marutnya keadaan pada masa itu karena Pancasila itu agak mudar ya, mudar di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Semakin mudarnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara membuat khawatir berbagai lapisan elemen masyarakat. Oleh sebab itu, Sumardi Azra menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah satu fundamental identitas nasional. Baik, itu teman-teman barangkali yang mungkin bisa disampaikan berkaitan dengan kondisi Pancasila di era dalam lintasan sejarah bangsa di kajian sejarah bangsa ini. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.